Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia di mana saja berada, fenomena sekarang ini banyak di antara kita, terlebih khusus generasi kita, begitu emosional di dalam menerima dan menghadapi segala sesuatu. Ini menggambarkan sesungguhnya zaman ini, generasi kita penuh dengan rasa emosi yang begitu meluap-luap, baik dalam menerima nikmat atau menerima cobaan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sejalan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah dinyatakan sesungguhnya termasuk orang-orang yang tidak pernah bersabar. Bahkan ketika diberikan sesuatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keburukan-keburukan atau musibah, maka kita senantiasa mencaci, memaki, dan bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya perlu kita belajar untuk sabar menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita, ridho bima qasamallahu alaih. Banyak orang berkata ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar, padahal masih mengeluh akan segala sesuatu yang Allah berikan, baik di awal atau di tengah-tengah musibah atau pada akhir-akhir musibah kita masih berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekarang ini generasi kita, generasi muda kita begitu gampang menghambur-hamburkan emosinya, menandakan sesungguhnya tidak pernah bersabar kepada apa yang Allah takdirkan kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya untuk senantiasa bersabar atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah agar kita senantiasa habsun nafsi anisukhti bil qada. Kita dapat memenjarakan jiwa raga kita, kita dapat menahan diri kita dari murka dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan adalah sesuatu musibah buat kita. Kita dapat menahan diri, kemudian kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah. Manakala kita menerima ini, maka kita tergolong orang-orang yang bersabar dan senantiasa mengucap alhamdulillah, menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habsun nafsi anisukhti bil qada, menahan diri kita untuk tidak mencaci maki dalam kemurkaan kita atas takdir atau qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang ini kita lihat banyak anak-anak muda baru diputus cinta oleh kekasihnya, sudah pandai berkeluh kesah, bahkan murka akan takdirnya.
padahal itu pun merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Bahkan ketika kesebelasan kesayangannya mengalami kekalahan, begitu emosi diumbar, merusak segala sarana dan prasarana yang ada di sekelilingnya, bahkan pandai mencaci maki di sekeliling. Mari kita sama-sama ajarkan kepada diri kita, bahkan kepada generasi kita, untuk senantiasa pandai habsun nafsi anis sukhti bil qada, menahan diri untuk tidak murka atas setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ternyata rangkaian daripada mencaci maki atau murka atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga agar senantiasa pandai habsul lisan alal qauli syai', yaitu pandai menahan lisan kita untuk tidak berkata-kata yang kotor, mencaci maki, murka dari sukhti bil qada, karena tidak pandai menahan diri untuk tidak murka kepada qada Allah. Akhirnya kita juga akan bisa berkata-kata, mencaci maki, bahkan mengumpat-ngumpat atas segala apa yang telah menimpa kita. Habsul lisan alal qauli syai', kita pandai, lisan kita pandai untuk mencaci maki dan berkata kotor, bahkan bisa mengingkari dengan lisan kita atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalika. Fenomena juga sekarang ini begitu gampangnya kita, anak-anak kita, generasi kita mengumpat-ngumpat, bahkan berkata-kata kotor, bahkan berkata-kata untuk mengingkari apa yang telah terjadi bagi dirinya, berkata-kata yang tidak baik. Habsul lisan alal qauli syai'. Terlebih lagi, kita juga dianjurkan dalam rangka sabar kita. Bagaimana kita bisa sabar ketika kita mengalami suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah takdirkan. Di hati kita murka, hati kita rusuh, hati kita hasad, hati kita dengki atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menyatakan bahwa kita sabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru inda sadmatil ula, Rasulullah SAW sabdakan demikian. Kemudian setelah itu kita masih juga memelihara lisan-lisan kita untuk mengumpat-ngumpat, berarti kita tidak pandai habsul lisan alal qauli syai', dan ini juga tergolong tidak sabar di dalam menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Bahkan kita bisa pandai mencaci maki kepada kedua orang tua kita, yang bisa menimbulkan kita durhaka kepada orang tua, bahkan tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain. Era ini begitu banyak di antara kita, anak-anak kita, generasi kita, bahkan kita sendiri lalai untuk bisa pandai menahan kemurkaan kita atas takdir Allah. Selayaknya kita sabar dan bersyukur atas segala apa yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian kita tidak berkata-kata yang kotor, bahkan keji atas segala takdir yang Allah berikan kepada kita, baik kepada keluarga kita, saudara kita, bahkan sesuatu yang ada di hadapan kita. Layaknya kita pelihara lisan kita agar kita tergolong orang-orang yang sabar. Yang ketiga, fenomena yang terjadi sesungguhnya sekarang ini, begitu banyak mereka-mereka yang tidak bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, sehingga mereka mencabik-cabik wajahnya, merobek-robek pakaiannya, bahkan berteriak-teriak untuk memuaskan emosinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW yang ketiga katakan orang-orang yang bersabar adalah habsul jawarihi an nahwi latmi wa saqqa jaybi wasiyahi wa tashwidi wajhi. Mereka-mereka yang dikatakan bersabar yaitu orang-orang yang dapat
memelihara, menjaga seluruh tubuhnya dari segala sesuatu yang keburukan, memukul-mukul dirinya, memukul-mukul badannya untuk melampiaskan emosinya dikarenakan tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara kita banyak juga mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah kaum Yahudi, yaitu wasyaqi jibi, yaitu merobek-robek kantong daripada bajunya. Bahkan dengan segala emosinya mereka berteriak-teriak dengan lisan dan suara yang begitu tinggi, bahkan bercampur dengan perkataan-perkataan yang kotor, dengan kemurkaan yang ada di dalam hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para pendengar kaum muslimin yang berbahagia, inilah rangkaian yang harus benar-benar kita jaga sehingga kita tergolong orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu memelihara diri kita dari kemurkaan atas qada Allah, yaitu ada di dalam hati kita tanamkan. Kemudian pasti kita juga akan bisa menahan lisan kita untuk berkata-kata mencaci maki segala sesuatu, yaitu dengan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jelek di dalam menerima qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pula maka kita terjaga dari memukul-mukul badan kita karena tidak menerima segala qada Allah. Kemudian kita tidak berteriak berkeluh kesah dengan suara yang tinggi seperti orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu kala. Bahkan di antara kita juga banyak mereka-mereka yang tidak bisa menerima takdir Allah, merusak wajahnya, bahkan mencakar-cakar. Perbuatan ini termasuk golongan orang-orang yang jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga tiga rangkaian ini menjadikan kita untuk senantiasa bisa laksanakan di dalam menerima takdir Allah di muka bumi ini. Kita hidup dengan bersabar, bersyukur, ridha bima qasamallahu alaih. Inilah yang dikatakan rukun sabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, karena innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.